Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan bahas memahami misi kehidupan. Memahami misi kehidupan. Kita ini lahir ke dunia tidak pernah kita rencanakan, tidak pernah kita minta. Kita anak siapa, kita juga tidak pernah minta. Kita dari suku apa, kita juga nggak bisa pilih. Ya. Jadi kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang kita ini makhluk. Makhluk itu artinya diciptakan. Otoritas kuasanya ada pada pencipta kita. Sederhananya, kita tidak bisa milih ayah ibu kita. Ya sudah kita terima. Makanya tidak boleh menggugat. Kalau Anda menggugat orang tua, sama dengan menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mah punya bapak teh kayak gini mending gak ngurus. Gak boleh. Betul bapakmu itu zolim, tapi Anda gak boleh menggugat. Ya Allah, kenapa aku dikasih bapak kayak gini, gak ngurus, gak sayang sama saya. Pas sakit baru nyari saya. Menggugat, marah. Nggak boleh. Kenapa? Anda anaknya siapa? Ya. Bukan. Ibu aku mah kok gini sih punya ibu teh? Segala salah, itu salah, ini salah. Tentu saja itu pun kita nggak boleh menggugat. Terima saja. Ya, terima saja. Jadi hidup ini benar-benar saya diciptakan. Berarti 100% atas kemauan, keinginan, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak siapa? Orang mana? Turunan mana? Ya. Ustadz di mana? Sukabumi, Sukabumi, Sugante, Aceh. Nah, jadi berarti Sukabumi, saya pikir Aceh. Menggugat bukan? Bukan etama, ya kan? Gitu. Sukabumi, yang dari Aceh, dari mana? Itu kan bukan pilihan kita. Saya ingin cerita sama Anda, kita kudu memahami misi hidup kita. Karena kita ini diciptakan. Kita kudu mengikuti keinginan, kemauan yang menciptakan kita. Kita lahir di zaman apa juga bukan pilihan kita. Nih handphone ini, kalau ada 100 tahun lalu, maka ini boleh jadi jimat. Ya 100 tahun lalu, mun handphone iya aya dan cuma saya yang punya 100 tahun lalu, maka mungkin saya dianggap orang yang sakti karena tuh cetrek tah aya gitu kan. Gitu kan di video jika nama nyarembah ka saya teh, karena dianggap sakti mandraguna. Ya, ini handphone sekarang kan bukan hal aneh, karena kita oleh Allah ditakdirkan di zaman, di era teknologi yang sangat tinggi. Begitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, di zaman apa kita lahir juga bukan pilihan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu lahir 100 tahun lalu, mual lucu kieu. Pasti kenyepengan bambu runcing menghadang para penjahat. Maka kita malah lucu kieu. Anda tidak akan mengenal skincare, Anda tidak akan mengenal laser, ya, tidak akan mengenal sunscreen, Anda tidak akan mengenal moisturizer, dan Anda tidak akan mengenal apa? Serum.
Ya. Dan tentu saja minuman pun Anda belum mengenal boba. Kalau Anda hidup 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, apakah ibu-ibunya merawat diri? Merawat diri, tapi dengan mentimun, dengan bawang. Jadi wajahnya itu diberi samarah, diberi apa, bumbu, ya. Tapi ibu-ibu sekarang apa tadi dengar kan? Coba bapak tes, saya tes. Tadi apa, cicing? Skincare mah nama seluruhnya, tongsok ngarang. Nah, moisturizer, serum pak, krim malam pak, sunscreen pak, apa? Laliur saya gengaran pak. Ah pak, orang-orang mah kuwudu ya, ya ustadznya wudu hati bersih pak, shine bright like a diamond. Dengan apa? Wudu, hati bersih, shine, bercahaya pak. Nah gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita ini lahir, hadir di muka bumi ini 100% kehendak pencipta, bukan pilihan kita. Kalau begitu maka kita kudu ngikutin apa yang pencipta inginkan, apa yang Allah inginkan. Nah ini saya sebut dengan memahami misi kehidupan. Tentu saja kita tahu bersama, yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Misi yang pertama adalah untuk beribadah, ya. Misi yang pertama adalah untuk ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Ini mah karena pendek Ustaz nggak usah dibacakan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi misi pertama yang harus kita jalani sebagai makhluk yang diciptakan Allah dan sama sekali kita tidak bisa memilihnya. Dari rahim siapa lahir, bapak kita seperti apa, dari suku apa, di zaman apa. Anda bisa lihat di sini benar-benar kita ini sama sekali tidak punya pilihan, ya, gitu. Selain surat Az-Zariyat tadi ayat berapa? Juga bisa dilihat, Ustadz boleh dilihat surat Al-Baqarah 2122. Surat Al-Baqarah 2122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, jelas di sini dikatakan bahwa kenapa Allah menciptakan kita, di mana kita ini tidak punya kuasa untuk memilih, ya, karena memang benar-benar kehendak Allah, maka ada misi yang harus kita jalankan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Siapa orang-orang sebelummu? Sebelummu siapa? Ya, nah, ini jauh-jauh, Nabi Adam, Nabi, ibu, bapak, orang-orang yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Tadi ada yang jawab Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nah, jauh-jauh orang sebelummu adalah nenek moyang kita. Orang yang Allah telah menciptakan kamu dan orang sebelummu. Ya, orang sebelum saya, emak, bapak, aki, nini, uyut, dan seterusnya sampai berujung ke Nabi Adam. Ya. Nah, kenapa kita kudu beribadah? Ketika kita beribadah, Allah beri fasilitas. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Was-samaa'a binaa'a. Kita juga diberi atap langit yang dahsyat, yang megah. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit itu sumber kehidupan, yaitu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dengan air itu tumbuhlah pepohonan. Kamu bisa makan biji-bijian, kamu makan buah-buahan, kamu makan sayur-sayuran dan dedaunan. Ya, sebagai rizki untukmu. Karena itu jangan kamu menyekutukannya. Jangan kamu membuat tandingan-tandingan selainnya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kita ini diciptakan oleh Allah punya misi, yaitu beribadah. Apa itu ibadah? Makna ibadah, ibadah adalah nama yang mencakup. Apa, Bu? Apa saja yang diridhoi Allah, berupa ucapan, perbuatan, lahiriah dan batiniah. Jadi ibadah itu, makna ibadah adalah nama yang mencakup. Nama yang mencakup setiap apa yang diridhoi Allah. Nama yang mencakup setiap apa yang diridhoi Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, lahiriah ataupun batiniah. Jadi ibadah itu apa? Nama yang mencakup apa saja yang diridhoi Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, lahiriah ataupun. Nah, jadi Anda bisa lihat, yang namanya ibadah itu bukan sekadar ruku, sujud, sholat, bukan sekadar datang ke majelis taklim, bukan sekadar baca Quran, tapi nama yang mencakup apa saja yang diridhoi Allah, berupa lahiriah, batiniah, ucapan ataupun perbuatan. Tidur ibadah bukan? Tidurnya kalau diridhai Allah ibadah. Tidur biar nanti malam bisa tahajud, ibadah. Tidur
biar nanti malam bisa nyongkel jendela orang. Nah, ya. Iya, artinya tidur itu menjadi ibadah atau bukan ibadah tergantung niatnya. Ya. Mudik ibadah bukan? Nah, balik tergantung nih. Mudik biar ketemu emak jeung bapak, ketemu keponakan-keponakan, ketemu bibi tante, apalagi ada rezeki berbagi dengan mereka, maka mudik menjadi. Tapi kalau biar mereka tahu mobil aku baru, istri aku baru, ya kan istri yang lama meninggal. Jadi Anda masuk suudon dulunya, belum selesai saya ngomong. Nah, jadi kalau saya mudik niatnya pamer, mobil aku baru, aku sukses, terus mau menunjukkan kehebatan saya, maka itu belum tentu ibadah. Jadi sebenarnya ibadah itu nama apapun yang diridhoi Allah. Apapun yang diridhoi Allah. Makanya senyum saja bisa ibadah. Kalau niatnya untuk menghargai, untuk mengapresiasi, untuk memberikan keramahan, senyum itu menjadi ibadah, gitu, ya. Jadi setiap ucapan perbuatan yang kuncinya apa? Diridhoi Allah, ya, baik lahiriah ataupun, makanya Pak, batiniah saja, cuma niat saja bisa dinilai ibadah. Tidur jam 8 biar bangun jam 3 mau tahajud. Nah, udah tahajud belum? Kakak niat. Belum. Tapi kalau kita mau tidur niatnya tahajud, ternyata kebablasan, bangun subuh, dapat pahala. Dapat pahala dari apanya? Niatnya. Besoknya niat bablas lagi, besoknya niat bablas lagi, dapat pahala. Nah, berarti iya mas sudah diprogram. Nah, tapi kalau misalnya niat tahajud, bangun tahajud, tina sabulan adalah 2-3 yang miss, yang kelewat, ya itu mah nggak apa-apa, manusiawi gitu, ya. Jadi sebenarnya Anda bisa lihat misi kita dalam hidup ini, gimana segala sesuatu jadi ibadah. Itu aja sederhana. Bapak cari rezeki dari pagi, sore, malam, niatnya mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri Bapak. Kalau Bapak meninggal, syahid loh Pak. Saya tidak mengharapkan Bapak meninggal saat ini, tapi maksudnya syahid itu, ya, syahid. Kenapa? Karena itu sedang ibadah. Ya, sedang ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita diniatkan mencari ridho Allah, itu ibadah. Bapak-bapak jalan kaki, ya, ngelilingin komplek Pak, niatnya ame sehat, supaya umur boleh bertambah, tapi kita tetap fit. Nawaitunya apa? Sehat, ya, ibadah. Jadi sederhana aja misi. Yang paling gampang mah, setiap ucapan, perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah itu adalah ibadah. Sederhana gitu. Nah, ibadah itu ada 3 wilayah. Wilayah ibadah. 1, ibadah qalbiyah. Apa? Bukan qobliyah, Ibu, sok pahili. Qobliyah mah salat qobla. Apa Bu? Qalbiyah. Qalbiyah itu ibadah yang berkaitan dengan hati. Qalbiyah, ya, ibadah yang kaitannya dengan hati, itu ibadah qalbiyah. Seperti syukur, sabar, ya, syukur, sabar, rendah hati, memaafkan, dermawan. Nah, itu tuh ibadah qalbiyah. Syukur Bu, itu tuh ibadah qalbiyah.
Saya misalnya ambil ini teh sebenarnya tadinya sama kita mau dikasih snack box. Snack box supaya yang belum sarapan bisa makan. Tapi dipikir-pikir hari 2.500 mah rada berat. Oke mun 10 orang gitu kan. Nah, hati-hati Pak. Ini mah ibadah kolbiah ya. Sebut saja ada snack box, ini snack box ya. Begitu dibuka, plek, langsung Anda bilang alhamdulillah. Anda fokus karena isi snack box. Ya. Kotak kue di situ ada odading, ada lemper, ada sus. Ada apa? Sus, lemper, odading. Anda buka langsung alhamdulillah ya Allah. Nah, itu namanya orang syukur. Tapi ada juga pas buka cakwe. Odading padahal orang mah yang cakwe. Eta ibadah kolbiahnya bermasalah. Maksudnya, Bu, kalau ibadah kolbiah teh gini, syukuri apa yang ada di tangan. Bapak-bapak dengar ya, kalau bapak disediakan oleh istri makan, ya, bapak fokus aja. Alhamdulillah, ada apa mah? Ini alhamdulillah. Udah, bapak tau ngomong kia, coba mun aya kurupuk, geus kitu teh aya sambal hejo mah. Nah, itu berarti kolbiahnya. Jadi dia tidak mensyukuri apa yang ada. Nah, kira-kira kenikmatannya berkurang nggak? Jadi namanya teh alhamdulillah ya Allah enak banget. Nah, itu namanya ibadah kolbiahnya bener nih. Syukur gitu kan. Nah, kalau ibadah kolbiahnya yang kurang mah sok berpikir dan menanyakan nu teu aya di meja. Nah, dibuka. Mun aya kurupuk ngeunah. Komo aya sambal hejo. Apa yang terjadi? Nikmatnya berkurang nggak? Kurang. Karena kainget aya kurupuk, sambal hejo. Coba fokus. Gitu, fokus. Suami ibu gitu henteu? Henteu. Bapak, kumaha itu kata istri? Suami gitu, ibu gitu enggak? Enggak. Nah, jadi mulai sekarang, nah, ibu dengar. Kalau suami ibu pulang, sebut sajalah bawa gudeg. Ibu, kata suami teh, mah, ayah bawa, alhamdulillah ayah, ya Allah, mama teh seneng banget, gitu. Ari Anda mah kayak, apa ayah? Gudeg? Padahal jeung kopi. Ayah kemanya lamun bawa gudeg WA dulu, mun bawa makanan teh WA, mamah mau apa? Padahal nu dibayangkan teh kopi mamah teh. Syukur henteu? Ibu gitu. Nah, itu ibadah kolbiah. Jadi ibadah kolbiah itu selalu bersyukur. Sekalinya tidak menyenangkan, dia sabar. Itu ibadah kolbiah, Bu, ya. Jadi ibadah kolbiah itu misi kita, selalu berterima kasih dan selalu bersabar saat tidak seperti yang kita harapkan. Makanya saya pernah bertanya, sebenarnya yang kita cari ini sukses atau bahagia? Oke lah cicing. Ditanya pilih dua-duanya. Bapak, yang Bapak cari sukses apa bahagia? Bahagia. Kalau orang bahagia pasti sukses. Yang benar. Ya, Bapak bilang yang Bapak cari bahagia. Pertanyaan berikut, kalau bahagia pasti sukses? Belum tentu. Tadi ada yang milih sukses. Oke, saya terima. Anda cari sukses. Kalau orang sukses pasti bahagia. Jadi nu mana nu bener? Jadi yang kita cari teh sukses apa bahagia?
Kekeheta geus nu aman mah dua dan. Ibu sayang, hidup mah tidak ideal. Banyak orang sukses, dia tidak bahagia. Dan tidak sedikit orang itu bahagia sekalipun tidak. Jadi sebenarnya sukses dan bahagia itu wilayahnya beda. Tidak bisa bersifat kausalitas, tidak bisa sebab akibat. Kalau kamu sukses, pasti kamu bahagia. Coret. Kalau kamu bahagia, pasti kamu sukses. Coret. Salah. Karena bahagia dan sukses dua wilayah yang berbeda. Kalau sukses bicara tentang pencapaian. Sukses lah, pencapaian. Saya dagang, targetnya 5 untung. Ternyata benar, akhir bulan dievaluasi untungnya 5, sukses. Nah, pencapaian. Ya. Ternyata untungnya 3, sukses. Sukses, tapi tidak 100%. Ya. Saya targetnya untungnya 5, ternyata minus 2, sukses. Enggak. Jadi kalau bicara sukses mah bicara pencapaian. Ya. Tahu bulan ieu mah berat badan teh turun 3 kilo. Tah udah mulai ya. Turun 3 kilo. Bismillah dikit. Naik 4 kilo. Sukses apa gagal? Gagal. Kan banyak yang program gitu, insya Allah bulan ieu turun 3 kilo. Pas ek ditimbang teh jeung ngadoa heula bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Naik 4 kilo gagal. Tapi ada nggak orang yang gagal nurunin berat badan tapi bahagia? Ada. Wah, wios abdi mah naik ogenya happy we kita mah ya. Nah, padahal dia teh gagal. Gagal apa? Nurunin berat badan. Wong targetnya turun 4 kilo, ya naik 4 kilo. Kan tojaiyah, saudara-saudara. Ya, turun 4 kilo targetnya jadi 60. Nah, pas ditimbang 8. Gagal. Tapi eta si teteh pada happy dah, baiknya orang mah sehat tuh. Jadi gagal bisa bahagia nggak? Contohnya eta. Contoh nu paling gampang mah. Ada orang yang gagal tapi bahagia, gitu. Bu, yang saya ceritakan ayah pengalaman anak. Ya, udah, nu penting mah ada pengalamannya. Jadi sebenarnya sukses bicara pencapaian, bahagia bicara ibadah hati, yaitu selalu mensyukuri apa yang ada di tangan kita, selalu sabar dengan apa yang lepas dari tangan kita. Itu bahagia. Jadi bahagia itu mensyukuri apa yang ada di tangan kita, atau sabar kalau itu hilang dari genggaman kita. Bapak sakit, itu kan ada yang hilang dari genggaman Anda, yaitu sehat. Ya. Kalau kita sakit, itu ada yang hilang dari genggaman. Apa yang hilang? Ya, sehat. Tapi Bapak sabar, Bapak terima, Bapak jalani. Maka menjadi bahagia karena Bapak katakan, semoga sakit ini jadi penggugur bagi dosa saya. Dengan sakit ini saya jadi dekat dengan Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu macamnya bisa apa tadi? Syukur, sabar. Ya. Ustadz, tolong dilihat surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
Sadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman. Ibu, hikmah itu artinya ilmu yang mendalam, ilmu yang didapat melalui pengalaman. Hikmah itu kami berikan kepada Luqman hikmah. Bersyukurlah kepada Allah, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang syukur, kebaikan syukur itu untuk dirinya. Wa man kafara, siapa yang mengkufuri nikmat, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi ibadah qalbiyah itu syukur. Jadi Ibu, Pak, kalau kita selalu bersyukur, alhamdulillah, apapun yang Allah berikan dan itu karunia, kita katakan alhamdulillah, maka kita sedang melakukan ibadah qalbiyah. Atau sebaliknya, kan hidup mah tidak selamanya naik, ada turun. Naik, turun, naik, turun. Kan ada saat suami ibu pikaresepeun. Ada saat pikasebeleun. Lebih sering pikasebeleun atau pikaresepeun? Oh, berarti nut gitu kan. Nah, maka rumus ibadah qalbiyah itu adalah sabar. Nah, ini dijelaskan di Ali Imran 200. Ya. Ali Imran 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Jadi misi kita dalam hidup apa? Beribadah. Ibadah itu apa? Nama yang mencakup untuk setiap apapun yang diridhoi, ucapan, perbuatan, lahiriah, batannya. Wilayahnya satu ibadah qol, yaitu syukur dan ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai orang beriman sabar. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Nah Bu, Pak, ini sabar itu unik. Sabar, kuatkan. Karena orang itu sekarang sabar, besok belum tentu sabar. Ya. Warobitu, kita kudu waspada terus. Karena memang penderitaan itu kadang-kadang bisa diterima. Tapi dengan perjalanan waktu, kadang-kadang kita merasa lelah menghadapi penderitaan itu. Ada saat lihat suami ibu teh, iya mah ujian ti Allah. Sabulan kuat, 3 bulan, ujian ti Allah. Geus 3 tahun, Gusti, kieu-kieu teuing atuh ya Allah. Jadi memang kalau ujian penderitaan mah suka orang tuh ada saat nggak kuat gitu loh. Makanya kita kan kalau nengok orang sakit berarti kalau dia lagi diuji dengan penderitaan, maka Nabi mengatakan tanamkan optimisme pada orang itu. Insya Allah Bapak sehat sembuh. Nanti ngaji lagi sama saya ya, sehat gitu. Jadi jangan sampai sakit apa Pak? Tipes Pak. Terus sabaradin dirawat 2 hari Pak. Nah tetangga saya mah meninggalnya hari keempat. Tipes juga, hari keempat meninggalnya. Padahal nggak begitu parah, bapak mah parah pisan. Kade di Bandung teh lagi musim ini teh. Iya mah tetangga saya tuh hari keempat meninggalnya. Padahal nggak begitu parah, bapak parah pisan. Walaupun benar, jangan diomongin. Jangan diomongin. Kuatkan. Ya. Ya aku anak nomor 2 ini susah teh diajak sholat. Teteh terus berjuang lah kita mah. Anak makan amanat, berjuang aja.
Ya kita belajarlah dari Nabi Nuh. Nabi Nuh segitu solehnya. Kan anaknya mah tidak soleh. Karena anak mah ujian. Sok sama saya didoakan. Insya Allah anak teteh solehah. Gitu. Kuatkan. Duh anak saya teh ini susah diajak sholat. Ya atuh indung nage jiga kieu. Emang kamu ge solehah? Kamu ge parah? Ya iyalah. Nah jangan gitu. Kuatkan. Rob itu kuatkan gitu ya. Pokoknya mah kita teh kalau untuk melakukan sesuatu kudu saling menguatkan. Mau ke pengajian, iya. Sok males, sok harudang. Terus sound system nate teh jelas. Urang tehnya geus jauh-jauh teh. Wah, kuat teteh. Setiap langkahnya penggugur dosa, pengangkat derajat. Kalaupun kamu di sana tidak dengar karena sound systemnya jamaahnya terlalu banyak sampai suaranya tidak kedengaran, kamu tetap dapat pahala. Ya, ngaji we. Nah gitu. Jangan nggak tahu ya aku terada hoream. Oh jaba hujannya. Jadi gimana? Absen we atunya. Dah kalau ngaji tiap minggu ge asa kurang bagus, bisi overdosis, manya ngaji overdosis atuh, bisi nanti overdosisnya, dah obat ke kalau overdosis mah orang nanti bisa ode atuh teh, maut atuh, mun ngaji terlalu overdosis ge nya bisi soleh teuing mahtah, jadi bisi giung saya solehna, naon tong giung mun kue ge mun giung mah teu enak. Soleh ge mun giung teuing mah teu nyambung ngobrol teh. Suami aku tuh solehna giung teuing teu nyambung. Dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Nah, jadi urang mah biasa we lah. Nah, Anda teh menjatuhkan mental, tahu enggak? Pernah enggak ngalamin gitu? Ente di sini namanya. Nah, jadi yang pertama ibadah, yang kedua ibadah akliyah. Ibadah akal, melibatkan akal, ya, ibadah akliyah. Nah, ingat nggak? Saya sudah sampaikan bahwa manusia itu diberi apa? Modal, akal, indra, kolbu, fitrah agama, pernah dibahas. Lupa lagi juga nggak apa? Pernah dibahas itu. Nah. Ada yang disebut dengan akal. Akal itu ternyata wilayah ibadah. Nah, Bapak Ibu kita hadir di sini, ini kita sedang ibadah. Akal, ya, akal kita. Ibu mendengar, menyimak, aya nu nyatet, aya oge nu, ya dengerin aja gitu, dengerin. Pas bubar hari tadi paham ngebahas naonnya tadi teh dah pokoknya ngomongin Bambang sama Tuti, Elsa, Wawan, Rudi, ting dah si paham orang nanti kan sok ngagosipnya. Jadi karena di mana nanti nyatet. Nah, jadi Bu, itu ibadah akliyah. Belajar itu ibadah akliyah. Kenapa? Karena dalam Islam saat kita belajar, sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah permudah jalan-jalan menuju kebaikan dan surga. Segitunya, Bu. Jadi sebenarnya Anda enggak usah ragu dengan keutamaan belajar. Sekalipun Anda belajar dan Anda tidak paham, tetap dapat pahala belajarnya. Ya. Teteh, ayo ke pengajian. Aku mah percuma. Begitu bubar hilang. Tidak ada yang sia-sia. Tetap dapat pahala nih. Yang duduk di sini dari awal sampai akhir dapat pahala. Ya. Bahwa ternyata ketika bubar,
keluar di sini pas baru berdiri gitu kan. Hari tadi teh naonnya Pak Am teh ngajelas. Wallahu alam. Dapat pahala teh? Dapat. Nggak usah khawatir, dapat. Karena Anda berjalan dari rumah ke sini, naik kendaraan ke sini, dan segala sesuatu yang teman-teman lakukan di sini tercatat sebagai ibadah akliyah, karena orientasinya untuk mengasah pikiran kita, gitu ya. Makanya tidak ada sia-sia dalam belajar. Sekalipun sekali lagi kan setiap orang kemampuan akalnya beda-beda. Enggak apa-apa, yang penting kita ikhtiar. Nah, bisa kita lihat, Ustadz bisa dicek ya di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mujadalah, teman-teman. Al-Mujadilah. Surat ke-58 ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصذوا فانصذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Coba diperhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, bila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka berilah kelapangan. Pasti Allah memberi kelapangan untukmu. Nah, kayak sekarang ya. Jadi kalau kata panitia, ayo Bu geser. Ibu tuh nggak geser. Ya, ulah ya mah, geser Bu. Tapi alhamdulillah ibu bapak di sini mah tadi dibilang bergeser pada mau bergeser ya. Dan memang rapat sekali di sini karena saya juga mengamati di belakang kan ada CCTV. Ya, begitu ayo Bu geser, alhamdulillah ibu-ibu di sini mah mau bergeser karena ayo cali ke kia. Geser. Ayo terutama yang nyender. Sahur panitia. Nah, terus biasakan seperti itu. Wa idza qilan suju fansuju, bila dikatakan berdiri, berdirilah kamu. Nah, ini penting, Bu. Ternyata dalam mencari ilmu teh kudu taat ka guru. Cek guru teh, berdiri, duduk, catat, kumpulkan tugas. Ya. Materi kuliah saya dicatat semuanya, di-emailkan ke saya. Nih anak-anakku, adik-adikku, taat ka dosen teh. Jadi pokoknya adab berilmu itu taat ka guru. Itu aja. Dan semua mahasiswa yang taat sama dosennya rata-rata lulus. Nu teu taat bukan bodoh. Jadi saya amati ya, orang tidak lulus kuliah itu bukan karena tidak mampu, tapi tidak disiplin aja, alias tidak taat. Ya, tidak taat. Kan banyak yang tidak lulus karena tidak taat. Suruh ngumpulin tugas, tidak ngumpulin.
Padahal dia bisa sebenarnya. Jadi yang bikin dia tidak lulus teh tidak taat. Jadi saya berani jamin kalau orang itu tekun, taat, nurut ka dosen, nurut ka guru, insya Allah lulus. Maaf, di sini ada beberapa saya lihat yang DO ya gitu. Kelihatan di wajah kan DO mah. Mun ngomong kita wajah nate juga kayak pedih gitu kan. Nah, karena Anda coba lihat, karena tidak taat sama guru. Pokoknya mah untuk anak-anakku tercinta, adik-adikku, ka guru mah taat. Saya ingat bapak saya bilang gini, Aam, mun ilmu hayang berkah. Naon nu ceuk guru omongkeun salamah teu ngalanggar agama, taat. Mun ceuk guru kudu ngojai, kamu ngojai. Mun ceuk guru kudu ngorondang, merangkak, kamu merangkak. Selama dia nyuruh yang benar, kamu lakukan. Ilmu kamu berkah. Ya dulu kan saya nggak ngerti pokoknya mah ka guru mah taat. Ada guru bahasa Inggris. Pokoknya kalian tiap hari baca minimal 1 alinea teks yang berbahasa Inggris. Sekalipun kalian tidak mengerti. Karena saya teh ingatnya cek bapak teh taat ke guru. Tapi guru saya, guru bahasa Inggris ini teh di pesantren tidak pernah nanya, kamu baca enggak? Enggak. Tapi karena beliau bilang setiap hari kamu baca minimal 1 alinea teks yang berbahasa Inggris, sekalipun kamu tidak ngerti, saya ikutin aja. Tapi benar loh Pak Bu, lama-lama makan dia teh akrab ya. Atuh 3 tahun gitu terus manyauh nu nempel sabodo-bodona saya. Apa yang terjadi? Yang tadinya 1 alinea itu yang ngertinya cuma N ya, you, I, they, me. Lama-lama udah 3 tahun mah 1 halaman teh ya yang nggak ngertinya ada beberapa. Ternyata benar kata bapak saya, taat ke guru mah. Tah, ya guru saya ini nggak pernah misalnya besoknya dilaksanakan enggak, gitu ya? Atau coba mana yang kamu baca? Enggak. Tapi saya taat. Benar loh Pak. Hasilnya alhamdulillah lah. Begitu lulus pesantren teh, hari teks sekedar baca mah bisa gitu. Mau bermasalah teh ngomong. Asli ngomong mah asli hese teh. Jeung bapak kalau kahulang-hulang bapak teh. Jeung babaturan hese kan. Tapi taat ka guru maca saya laksanakan. Yang teks berbahasa Arab sama begitu. Pokoknya kamu baca tiap hari walaupun 1 alinea teks yang bahasa Arab. Walaupun ya nggak ngerti artinya, salah mengucapkannya, baca wah taat. Tapi bener loh, udah 3 tahun mah mulai nampak. Ya atuh everyday ya kita baca, tiap hari kita baca, walaupun cuma 1 alinea, masa nggak ada yang nempel? Jadi bener nih untuk anak-anakku tercinta, adik-adikku, taat ke guru mah udah dapat ilmu, gitu. Dan alhamdulillah bapak ibu di dia mah rata-rata tipe nu taat ke guru. Katingali tina wajah. Mun kasalaki sok ngalawan. Cek ibu teh geuleuh ujungna cenah. Nah, maka berdiri yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat siapa? Jadi ternyata yang diangkat derajatnya bukan orang berilmu Pak. Berilmu, beriman. Jadi yang mulia di sisi Allah itu bukan orang berilmu semata. Berilmu dan beriman dan gitu. Makanya ilmu dan iman teh kudu sebelah. Dan ilmunya di sini tidak harus ilmu agama. Ibu ahli di bidang sosiologi, iman ibu kuat, teori-teori sosiologi ibu kuasai, Allah angkat derajatnya. Ibu ahli di bidang ilmu perbidanan ibu kuasai, ibu pun
iman sama Allah, Allah angkat derajatnya. Ibu senangnya karena kuliner, ahli masak, Allah angkat derajatnya ketika keahlian itu dibarengi dengan ilmu. Jadi sebenarnya Islam itu tidak membeda-bedakan ilmu. Yang dibedakan dalam Islam adalah spesialisasi. Ulangi kata-kata saya. Islam itu tidak membedakan ilmu, ya. Ustadz Rahman menguasai qiraah dan beriman, Allah angkat derajatnya. Pak Iwan dia menguasai bidang kesehatan, sebut saja bidang farmasi, dan dia beriman. Derajat Pak Iwan dengan Pak Rohman sama di hadapan Allah. Dua-duanya orang berilmu dan Jadi adik-adikku yang saya cintai, sok belajar yang sungguh-sungguh sesuai pada bidangnya masing-masing. Dan imannya kuat, Allah akan angkat derajat. Nah ini namanya ibadah akliyah, ya. Yang ketiga ibadah jasadiyah. Ibadah jasadiyah, ibadah yang melibatkan fisik, ya. Ibadah jasadiyah. Ibadah jasadiyah mah ibadah yang terukur, terlihat. Saya ingin tanya, kalau syukur, sabar, pekerjaan hati kan? Adanya di mana? Hati. Belajar jadi orang berilmu, adanya di pikiran. Kalau ibadah jasadiyah mah fisik, seperti sholat, ada takbir, ruku, sujud, puasa, menahan lapar, umroh, ada tawaf, sa'i, haji, ada wukuf. Jadi ibadah jasadiyah mah ibadah yang bersifat fisik. Nah, tapi ingat, di dalam ibadah jasadiyah harus ada ibadah akliyah dan kolbiyah. Saya ulangi, di dalam ibadah jasadiyah fisik itu harus ada akliyah, akal, dan contoh sholat itu bukan hanya ruku sujud yang sifatnya jasadiyah fisik, tapi juga akliyah. Kudu apal doa-doanya, kudu ikhlas hatinya, jangan ria. Maka ketika kita sholat ada ibadah akliyah yaitu hafalan, ada ibadah kolbiyah yaitu niat. Misalnya akliyahnya bermasalah, maka ibadah jasadiyahnya gugur. Akliyahnya bermasalah, ibadah jasadiyahnya contoh, Allahu Akbar, jasadiyah, akliyah. Jasadiyah dan akliyah. Kolbiyahnya juga Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum. Pas at-tahiyat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahman waladhdallin amin amin. Sah nggak sholatnya? Tidak sah, harus diulangi. Ibu tidak perlu diulangi karena akal yang bersangkutan sudah bermasalah. Kan aku bilang bermasalah, mengalami disorientasi, mengalami disorientasi penempatan file. Jadi gini, tahiyatnya hafal nepi ke akhir, Fatihahnya hafal nepi ke akhir, suratnya juz amamah hafal, tapi dia tidak bisa mengalami penempatan file. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Jadi dia teh lupa ini teh baca Fatihah atau apa. Nah, itu gugur kewajibannya. Karena rufi al-qalamu an thalath. Kalaupun mau didampingi, kalau punya orang tua seperti itu, dampingi. Allahu Akbar, kita bimbing, Fatihah dan seterusnya. Tapi kalau tidak bisa kita bimbing dan dia melakukan sendiri, nggak usah diulang lagi. Karena sebenarnya yang begitu teh sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Akalnya.
sudah bermasalah. Rufi'al qalamu an thalath, dicabut kewajibannya ketika akalnya itu tidak berfungsi dengan baik. Ada juga orang yang tiap adzan minta kolak. Adzan lohor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng mana kolak keur mama? Asar minta kolak deui. Itu teh Ramadan. Puasana sah teu? Maknya sah hari ibu lohor. Tidak sah, tapi dia gugur, tapi dia kudu membayar fid. Ya. Iya kan sudah bermasalah akalnya. Jadi ibadah jasadiah itu fisik, tapi ketika akalnya bermasalah, nah itu bisa gugur kewajiban teh. Jadi yang namanya ibadah jasadiah itu ibadah fisik, tapi kolbiahnya, akliyahnya harus hadir gitu, ya. Jadi Pak Bu, misi kita yang pertama adalah beribadah. Setiap ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah itu adalah ibadah. Wilayahnya bisa kolbiah, hati, syukur, sabar, dermawan, pemaaf, ya. Bisa juga akliyah, belajar. Zikir itu termasuk akliyah. Doa itu termasuk akliyah, ya kan? Gitu, doa, zikir. Kenapa doa disebut akliyah? Ya kan kudu ada di sini. Ya Rahman ya Rahim. Blok hilang di sini. Begitu saja ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Berarti doa ibadah akliyah kan? Iyalah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Naonnya oke. Begitu saja ya Allah. Doa itu akliyah. Anda teh kudu punya di memori teh mau minta apa? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala kehilafan hamba, maafkan segala kekeliruan hamba, bimbing hamba dengan cintamu, dengan rahmatmu. Ngalir karena di otak Anda ada sesuatu. Maafkan kedua orang tua hamba, muliakan kedua orang tua hamba ya Allah. Jadi kalau ngadoa teh di otak kita harus ada sesuatu. Dan boleh nggak paham buka buku? Boleh. Ya Allah ya Rahman, Anda baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, beri hamba ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima ya Allah. Halaman berikutnya, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan kepada hamba cahaya, di mata hamba cahaya, di hati hamba saya. Buka lagi, boleh. Karena di sininya kan nggak ada, adanya di buku ini. Tapi Anda kudu baca. Jadi jangan gini, ya Allah, semua yang ada di buku ini bagus sekali. Pokoknya ya Allah, Engkau maha tahu apapun yang ada di buku ini. Kabulkan semua ya Allah yang ada di buku ini. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah semua yang ada di buku ini. Amin ya Rabbal alamin. Jangan begitu, Anda baca. Jadi doa itu ibadah akliyah. Jelas Bu? Gitu. Yang paling parah gini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha tahu apapun yang terbersit di hati dan pikiran saya. Tidak perlu saya jelaskan ya Allah. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, benar nggak Allah maha tahu? Maha tahu. Tapi kita kudu mengekspresikan. Awas. Nah kamu teh doa cepet-cepetin. Ya Allah kan maha tahu hari kamu. Ya Allah, Engkau maha tahu apapun yang terbersit dalam pikiran dan hati saya. Aku yakin Engkau maha tahu ya Allah, karena Engkau maha tahu segala yang tersembunyi, yang tampak. Amin ya Rabbal alamin. Emang benar. Tapi Anda belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa rinci. Pak Bu, Anda yang sudah umrah itu kebayang, iya Ka'bah disimpan anaknya jalan, terus naik agak ke atas bukit namanya Sofa, lalu Nabi Ibrahim mengangkat,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwaidin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkur. Ini isyarat kalau doa itu rinci. Nabi Ibrahim mengatakan ini, ya Allah, aku tempatkan keturunanku di satu lembah di mana sejauh mata memandang lautan padang pasir. Tidak ada pepohonan ya Allah. Allah Maha tahu nggak itu teh padang pasir? Allah Maha tahu nggak tidak ada pepohonan? Tapi diucapkan. Jadi jangan gini, kamu mah nih rinci-rinci teh, enggak, Allah teh Maha tahu atuh. Nabi Ibrahim itu rinci. Dan Allah Maha tahu. Tapi Nabi Ibrahim, ya Allah, aku tempatkan keturunanku ya Allah di satu lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in. Biwadin itu di satu lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada pepohonan. Yaitu di kota Mekah. Dulu mah nggak ada pepohonan, padang pasir. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan keturunanku orang yang selalu mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan keturunanku orang yang bisa mencintai dan bisa dicintai. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yarshudun. Beri mereka rizki, mudah-mudahan dengan rizki itu mereka menjadi orang yang berterima kasih. Sebenarnya kalau singkat mah begini kan, ya Allah, jadikan keturunanku orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Singkat kan? Tapi Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan keturunanku orang yang selalu sholat, jadikan keturunanku orang yang bisa mencintai dan bisa dicintai alias berakhlak mulia. Ya Allah, beri mereka rizki, mudah-mudahan dengan rizki itu mereka menjadi orang yang berterima kasih. Itu rinci. Jadi teman-teman, kalau berdoa yang bersifat akliyah itu rinci nggak apa-apa. Jadi keliru kalau orang bilang, ya hari berdoa ke Allah mah nggak usah detail teh, Allah mah Maha tahu. Ini kan kelakuan Anda gitu ya Allah. Atau di Arafah orang lain mau berjam-jam, Anda mah 2 menit selesai. Ya Allah, Engkau Maha tahu apapun yang aku inginkan. Aku yakin Engkau Maha tahu segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bobo weh. Udah capek berdoa. Nah, jadi ternyata misi kita yang pertama itu menjadi yaitu beribadah, baik akliyah, qalbiyah, jasadiyah, ya. Dan semua ucapan perbuatan yang Allah ridho dan cinta itu kategori ibadah. Itu misi kita yang pertama. Misi yang kedua adalah sebagai khalifah. Itu yang akan dibahas minggu depan. Ya. Ibu, Bapak, insya Allah minggu depan kita bahas. Nampaknya kalau melihat kondisi jalan yang ada di Arjasari, minggu depan belum memungkinkan di sana. Belum memungkinkan di sana. Di manakah nanti akan diumumkan, ya, diumumkan. Jadi nanti akan diumumkan, ya, di mananya, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.